Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lutfan dengan Siwa, Aura dan Keke akan mempresentasikan tentang kerajaan Singasari. Mohon disimak baik-baik ya. Nah, di sini akan menjelaskan pengertian kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari juga dikenal sebagai Kerajaan Tumapal, adalah kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Timur yang berdiri antara 1222 sampai 1292. Didirikan oleh Ken Arok pada 1222. Kerajaan ini awalnya bernama Tumapal. Kenapa namanya Tumapal? Pada awal didirikan oleh Ken Arok itu di daerah Tumapal. Dan setelah beberapa tahun Ken Arok menjabat sebagai raja, ia memindahkan kerajaannya. Entah kenapa ia memindahkannya ke daerah Singgasari. Nah, pada saat tahtanya turun ke Wisnuwardana, Wisnuwardana ini seperti mendengar dari orang-orang kalau kerajaan Tumapal ini sering dikenal sebagai kerajaan Singasari. Nah, karena banyak orang yang sudah mengenal kerajaannya dengan nama Singasari, makanya ia mengubah kerajaannya menjadi kerajaan Singasari. Nah, seperti itu. Nah, pada 1254, Raja Wisnuwardana mengubah nama ibu kota menjadi Singasari. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Dan mengangkat Kartanegara sebagai putra mahkota, meskipun nama aslinya Tumapal, kerajaan ini lebih dikenal sebagai Singasari. Nah, sekarang latar belakang kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari salah satu kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara. Berdiri pada abad ke-13 di Malang, Jawa Timur. Didirikan oleh Ken Arok pada 1222. Kerajaan ini bermula dari ambisi yang besar. Ia membunuh Tukul Ametung Aku Tumapal, lalu menikahi Ken Dedes. Setelah itu Ken Arok memerdekakan Tumapal dari Kediri dan mendirikan kerajaan Singasari. Selanjutnya, ada silsilah kerajaan Singasari. Yang pertama, Ken Arok. Ken Arok adalah pendiri kerajaan Singasari yang pertama. Munculnya Ken Arok sebagai raja pertama Singasari menandai awal berdirinya dinasti baru, yakni dinasti Rajasa. Ken Arok memerintah kerajaan Singasari selama 5 tahun, mulai dari tahun 1222 hingga 1227 Masehi. Pada tahun 1227 Masehi, Ken Arok dibunuh oleh seorang suruhan Anusapati yang merupakan anak tiri dari Ken Arok. Selanjutnya, yang kedua, Anusapati. Dengan meninggalnya Ken Arok, tahta kerajaan Singasari jatuh ke tangan Anusapati. Tetapi, ternyata peristiwa kematian Ken Arok yang melibatkan Anusapati ternyata diketahui oleh Tohjaya, putra kandung Ken Arok. Tohjaya kemudian menjebak Anusapati dengan mengadakan pesta sambung ayam. Saat tengah asyik mengadu ayam, Tohjaya menyambut keris Empu Gandring dan menusuk Anusapati untuk membalas dendamnya. Anusapati langsung meninggal di tempat dan didarmakan di Candi Kidal. Selanjutnya, Tohjaya. Sepeninggal Anusapati, Tohjaya memimpin kerajaan Singasari. Namun, masa pemerintahan Tohjaya tidak berlangsung lama sebab anak Anusapati yang bernama Ranggawuni berusaha membalas kematian ayahnya. Dengan bantuan Mahesa Cempaka dan para pengikutnya, Ranggawuni berhasil menggulingkan Tohjaya dari tahta dan menduduki Singgasana sebagai Raja Singasari ketiga. Selanjutnya, Ranggawuni. Ranggawuni naik tahta pada 1248 dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana. Pada 1268 Masehi, Ranggawuni meninggal dunia dan didarmakan di Candi Jago sebagai Buddha Amoghapasa dan di Candi Waleri sebagai Siwa. Dan yang terakhir, Kertanegara. Kertanegara adalah Raja Singasari terakhir dan terbesar selama pemerintahan dinasti Rajasa. Kertanegara naik tahta pada 1268 dengan gelar Sri Maharaja Diraja Sri Kertanegara. Sebagai raja dengan ambisi yang besar, Kertanegara mempunyai cita-cita untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah pimpinannya. Setelah berhasil menguasai Jawa, Kertanegara memusatkan perhatian ke daerah Melayu hingga Mongolia. Saat tengah sibuk menghadapi serangan dari Mongolia, Jayakatwang yang merupakan raja terakhir dari Kediri menggunakan kesempatan tersebut untuk meruntuhkan kerajaan Singasari. Pada tahun 1292, Kertanegara meninggal pada serangan tersebut. Kemudian didarmakan sebagai Siwa Buddha Bhairawa di Candi Singasari. Selanjutnya, ada corak agama dari kerajaan Singasari. Yang pertama, dalam segi keagamaan,
Ada Candi Jawi. Candi Jawi menunjukkan corak Hindu-Buddha dan diduga sebagai tempat perdarmaan atau penyimpanan Abu Raja Kertanegara. Lalu, politik. Singasari memperkuat militer dan melakukan ekspedisi Pamalayu untuk menguasai kerajaan Melayu. Lalu, ada sosial. Di sosial itu ekonomi maju karena kesuburan lembah Sungai Berantas dengan mayoritas masyarakat sebagai petani dan pedagang. Selanjutnya ada budaya. Peninggalan arkeologis seperti arca dan prasasti menjadi bukti kekayaan budaya dan kejayaan kerajaan. Di sini juga ada bukti keberadaan. Candi Jawi abad ke-13, tempat ibadah Siwa Buddha dengan desain mirip Candi Kidal. Selain itu, arca seperti arca Amoghapasa dan arca Joko Dolog menunjukkan seni rupa halus pada masa itu. Warisan budaya Singasari juga hidup melalui tradisi, upacara, kesenian, kuliner khas, dan bahasa Jawa kuno. Candi Singasari 1304 Masehi. Candi ini adalah candi utama untuk menghormati Raja Kertanegara dan menampilkan ajaran Tantrayana. Candi Kidal 1248 Masehi. Candi ini dibangun untuk mengenang Anusapati dengan arsitektur unik dan hiasan indah. Candi Jago 1268 sampai 1280 Masehi. Candi ini memiliki relief kisah epik seperti Ramayana dan Mahabharata. Selanjutnya ada kejayaan kerajaan. Pada masa Kartanegara 1272 sampai 1292 Masehi, Singasari mencapai puncak kejayaan melalui visi wawasan Nusantara I. Ekspansi wilayahnya yang meliputi hampir seluruh Nusantara didorong oleh ekspedisi Pamalayu 1272 Masehi dan hubungan luar negeri, mendukung stabilitas pemerintahan. Hal ini memungkinkan perkembangan agama Hindu-Buddha serta kemajuan perdagangan dan pelayaran dengan komoditas utama seperti beras, kayu, cendana, emas, dan rempah-rempah yang menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Maluku. Kehancuran Kerajaan Singasari. Faktor internal. Pemberontakan Jaya Katuang, Bupati Gelang-Gelang yang tidak puas dengan fokus ekspansi Kertanegara dan memanfaatkan lemahnya pengamanan dalam negeri. Pemberontakan ini berujung pada pembunuhan Raja Kertanegara. Faktor eksternal. Penolakan dan penghinaan terhadap utusan Mongol membuat Kubilai Khan murka dan mengirim ekspedisi serangan ke Singasari. Kesimpulan, Kerajaan Singasari 1222 sampai 1292 di Jawa Timur didirikan oleh Ken Arok dan mencapai puncak kejayaan di bawah Kertanegara dan dengan wilayah yang meluas di Nusantara. Runtuh karena konflik internal dan serangan Mongol, kejatuhannya membuat jalan bagi berdirinya Majapahit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.